Karena tanpa beliau saya yakin saya tidak akan eksis bernyanyi sampai sekarang. Kamu nyanyinya bagus, memang mungkin soundnya yang jelek. Sedikit saja kamu lengah, sedikit saja kamu sombong, kamu sudah akan di skip. Di dunia nyanyi, tidak ada yang lebih pintar dari satu sama yang lainnya. Semuanya punya posisi yang sama. Kamu tidak senior, kamu tidak junior. Jadi ketika kamu belum mencapai titik yang kamu mau, berarti kamu belum cukup berusaha. Kenapa saya tidak memulai karir dokter saya lebih concern, lebih di awal? Kan kamu milih dokter atau nyanyi? Hati yang senang, badan yang sehat adalah kemewahan di kehidupan ini. Uang belum tentu bisa membelinya. Maka di episode Ngopi kali ini, kita menghadirkan tamu spesial. Seorang penyanyi papan atas. Jika mendengar suara beliau, hati tentu senang. Dan sekaligus juga beliau adalah dokter ternama di kota Medan ini yang sangat mulia. Tanpa panjang lebar lagi, Dr. William Tandean. Halo semuanya. Apa kabar dokter hari ini? Sangat baik. Dengar-dengar, Dr. William Tandean ini baru mendarat dari Jakarta. Buru-buru langsung ke podcast kita hari ini. Silakan Pak. Jadi dokter, ini benar-benar suatu hal yang luar biasa. Ya. Hari ini bisa kumpul di acara kita, ngopi, ngobrol, penuh inspirasi. Ngopi yuk. Ngopi yuk. Iya. Ini sangat penting nih. Dokter, di kita mewakili sebagai penggemar dari Dr. William Tandean. Kita semua sudah kalau dengar suara Anda itu, wow, senang dan bergetar. Benar. Nah, jadi kita semua ini juga tahu bahwa penyanyi kondang ini adalah seorang dokter. Jadi boleh nggak share kepada pemirsa ini sebenarnya siapa William Tandean ini? Oke, jadi seperti yang dibilang sama Ko Hendra, sama Ko Sam, benar. Jadi William Tandean itu adalah seseorang yang punya double job. Jadinya seorang dokter sekaligus seorang singer. Ya. Dan ini kita jadi tertarik kepingin tahu lebih jauh ya dok. Ya. Sebenarnya bagaimana kok seorang dokter bisa sekaligus singer juga? Dan yang hebatnya lagi dua-duanya berhasil. Nah, dokter yang ternama dan terkenal dengan jiwa sosialnya, dan seorang singer yang dicari di mana-mana. Artinya benar-benar sukses di dua karir yang berbeda dunianya ya dok. Yang mungkin kita akan mulai dari sebenarnya apa yang menginspirasi dokter bisa terakhir memutuskan menjadi dokter juga ya. Belum lagi nanti kita masuk ke seorang penyanyi singer lagi. Jadi awal kenapa memilih dokter sebagai profesi? Nah, waktu itu di SMA 2 ya biasanya ya, waktu pemilihan jurusan. Jadi waktu itu masa-masa paling dilema, saya yakin juga koko semua pasti mengalami hal yang sama kan. Nah, waktu itu, jadi saya orangnya itu mungkin dari kecil sudah diajari harus punya jiwa empati, punya jiwa sosial yang tinggi. Iya. Nah, jadi waktu itu pilihannya ada beberapa opsi, dan salah satunya itu dokter. Kenapa memilih dokter? Jadi setelah berdiskusi dengan papa, dengan orang tua, salah satu profesi yang paling bisa membantu orang itu dokter. Karena baik kamu mau punya materi yang banyak, ataupun kamu orang yang tidak punya materi, kamu tetap bisa dibantu. Yang penting adalah kesehatannya baik. Ketika kesehatannya baik, sudah berarti ketika mereka sudah baik, kamu sudah melakukan hal yang baik. Kamu sudah melakukan suatu kegiatan sosial. Wah, nah tadi ada kata empati. Empati ini kita memang percaya kalau hanya sekedar peduli itu tidak cukup, tapi kita perlu empati. Dan Dr. William Tandean hari ini sudah masuk ke ranah empati. Ini yang menggugah kita semua ya. Bagaimana kiprah beliau membantu banyak orang. Nah, tadi ada kaitan dengan papanya. Ini apa yang menginspirasi Dr. William dari seorang papa? Bagaimana bantu mengarahkan gitu? Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya papa, jadi sama mama. Jadi papa sama mama itu adalah aktivis di Viara. Dari masa muda sampai sekarang juga mereka masih tetap aktif di Viara. Oke, Bahkan mereka kadang rela mengorbankan waktu kerjanya hanya untuk dari pagi sampai malam di Viara, lamking ya, baca parita, terus bantu kegiatan sosial, dan sekarang juga lagi bantu salah satu Viara untuk galang dana untuk pembangunan perluasan wilayahnya. Jadi mereka memang dari muda itu sudah punya jiwa sosial yang cukup tinggi, dan mungkin itu juga menjadi contoh buat saya. Bahwasanya, ini sesuatu yang sebenarnya sangat menyenangkan, membantu orang. Boleh tahu dokter, di vihara mana nih yang lagi perluasan area? Di Vihara Maha Orasala, tepatnya di
jalan berlian sari. Ya, kita doakan semoga semuanya berjalan lancar ya dok ya. Amin. Sejak usia berapa dokter sudah aktif terlibat di kegiatan sosial ini? Saya sebenarnya kalau misalnya benar-benar aktif itu sebenarnya waktu dimulai di masa-masa kuliah. Karena waktu kecil itu kan tidak punya waktu. Kan waktu SMA juga harus belajar dituntut. Benar. Jadi kalau masa kuliah itu kan udah mulai masa-masa bandelnya, udah mulai bisa masa bolos-bolosnya dikit, dan sudah ada ilmu-ilmu dokternya dikit, jadi udah mulai kepo, mulai bantuin orang. Bro Sam, tahu nggak, setiap kali ada sebuah event, kalau kita mendengar nama William Tandean, kita udah pada lagi terus menunggu. Benar. Dan setiap kali dimulai, wow, bergetar hatinya. Nah, dokter, sebenarnya belajar sama siapa, dok? Inspirasinya dari mana, dok? Jadi kalau bernyanyi ya, berarti ini ya udah dikorek bernyanyi. Karena dua job yang menurut kita ini benar-benar Sama-sama sukses. Sama-sama sukses. Iya. benar. Jadi kalau memang suka nyanyi itu sebenarnya dari kecil. Cuma waktu kecil itu aku mungkin sekitar umur 7 tahun ya sudah suka bernyanyi. Waktu itu asik maksa mau naik panggung, padahal suaranya itu lari semua. Asik maksa. Mau untuk naik panggung, suara lari Dokter yang minta. Iya. Wah, di nikahan tante kalau nggak salah itu kan. Jadi asik maksa untuk naik panggung, terakhir dikasih naik panggung padahal suaranya lari semua. Berarti mungkin passion bernyanyinya itu sudah mulai kecil juga, dari kecil. Tapi kalau dibilang inspirasinya dari siapa? Inspirasinya itu sebenarnya dari kecil kan suka dengar lagu. Kalau inspirasinya itu mungkin dari artis. Dan saya itu salah satu yang sangat suka dengan Jackie Chung. Jadi Chang dengan Seo. Chang Seo. Nah, Ya, masih sama marga Chang loh. Iya, memang kacang itu hebat-hebat semua ya. Nah, jadi memang bahasanya dari sana Chang Seo suka dengar lagunya, jadi belajar. Terakhir ikutlah lomba di sekolah. Waktu itu di sekolah, kebetulan mungkin dikasih kesempatan, dikasih peluang, dikasih menang lomba. Nah dari sana dikasih kesempatan lagi oleh Pak Sarman. Dan waktu itu Pak Sarman. Iya, Seorang legenda juga di Medan. iya, seorang legenda dan seorang mentor yang luar biasa buat saya. Karena tanpa beliau saya yakin saya tidak akan eksis bernyanyi sampai sekarang. Kalau tidak ada jembatan itu. Karena loncatan pertama itu yang paling penting kan, benar ya, Ko ya? Benar. Dari Pak Sarman di sana dikasih kesempatan untuk bernyanyi, dikasih panggung. ya. Nah, terus dari sana ketemu teman-teman, ketemu senior-senior penyanyi yang hebat-hebat. Dari sana curi-curi ilmu lagi, nanya, gimana sih ngambil nada ini, gimana sih ngambil suara gini. Dari sana pelan-pelan berkembanglah. Tapi saya tertarik satu hal. Tadi waktu Dr. William bilang, waktu kecil itu paksakan naik panggung dan lari semua suaranya ya. Sebenarnya yang saya lihat sisi positifnya, di mana Dr. William dari kecil itu orangnya sudah sangat termotivasi dan cukup percaya diri. Saya mungkin ya waktu itu pada saat itu Dr. William kan masih kecil. Yang dia pikirkan apa? Sebenarnya suara saya bagus, sound system yang jelek mungkin. Ini sebuah motivasi juga. Tapi kalau boleh kasih rahasia, sebenarnya itu pemikiran papa saya. Pemikir. Jadi papa selalu bahwasanya kamu nyanyinya bagus, memang mungkin soundnya yang jelek. Sampai pernah berdebat, tidak. Memang suara saya yang jelek, soundnya udah bagus. Ini seperti cerita seorang ilmuwan terkenal ya, yang dimana ada ibunya mengatakan bahwa anaknya spesial, padahal gurunya menyatakan berbeda dan akhirnya menjadi seorang ilmuwan terkenal. Iya. Luar biasa. Benar. Dan waktu itu orang tuanya tetap kasih inspirasi kan, bahwa Iya. memotivasi, dan ternyata akhirnya anaknya berhasil menjadi Iya. orang sukses. Jadi memang papa mama itu selalu kasih vibes yang positif, selalu kasih inspirasi yang positif, bahwasanya ya udah, kalah tidak apa-apa, coba aja lagi. Kalau tidak pernah kalah ya kamu tidak akan pernah tahu menang itu gimana senangnya. Iya. Kalau di dalam dunia tarik suara ya, pemirsa sorry, karena memang beliau di kedua bidang ini cukup punya nama, jadi kita harus sedikit Ini sepertinya Bro Hendra dari tadi duduk makin maju ini, Oh, iya. makin tertarik. semakin dengar semakin semangat. Saya yakin pemirsa juga sama. Jadi kalau dalam dunia tarik suara, sepengetahuan kita itu mungkin kesulitan yang Bro William Tandean ini sudah sangat tinggi. Apakah semua itu belajar otodidak? Oh, kalau misalnya dari skill, pastinya banyak masukan dari teman-teman, dari senior-senior penyanyi, bahkan dari teman-teman yang baru nyanyi. Jadi memang prinsip bernyanyi untuk saya adalah tidak ada yang pintar. Mau kamu tua, mau kamu muda, semuanya punya kelebihannya masing-masing.
Jadi ketika kamu bisa menurunkan ego, kamu bertanya dengan yang lebih muda, itu satu ilmu lagi buat kamu. Karena kebanyakan talent itu adalah, oh saya sudah lebih tua dari dia, pasti saya lebih pintar. Sebenarnya di dunia bisnis, mau di dunia apapun, sebenarnya sama, tidak ada yang jauh lebih pintar dari siapapun. Semuanya tetap dalam proses belajar. Bahkan sampai sekarang juga saya sering bertanya, ketika ada teman-teman yang lebih muda dari saya, yang baru nyanyi, saya juga nanya, kamu kok gimana cara nyanyi lagu ini? Nah mungkin dari sana dapat pengalaman, kita coba, kita praktekkan, rupanya bagus, ya udah kita ikuti. Seperti sebuah pepatah ada, hidup sampai tua, berarti belajar sampai tua. Iya. Ya. Luar biasa. Ini sepak terjang beliau, kita tahu telah naik panggung dengan banyak sekali selebritis papan atas ya selama yang benar. Bahkan ini kan baru balik dari Jakarta kan, karena ada show di Jakarta, ada permintaan pertunjukan Jakarta. Iya benar, ada nyanyi di Jakarta bareng teman-teman. Dan setahu kami juga, kalau untuk mengundang Dr. William Tandian untuk mengisi acara, itu mesti ngantri loh. Belum tentu itu ada duit bisa menghadirkan beliau. Waduh. Senyum artinya setuju. Ya, setuju. Nah, di luar dari profilnya sebagai penyanyi yang menjadi kebanggaan kita di warga Sumatera Utara ini, tentu ada juga satu prestasi beliau di bidang kesehatan. Mungkin Bro Sam ingin bertanya mengenai bidang ini. Saya kenal Dr. William tuh kurang lebih 10 tahun nggak kemana-mana. Dan dari Dr. William sendiri, bagi saya secara pribadi ya, itu merupakan sosok yang luar biasa. Karena di Yayasan HUB kami sendiri pun, Dr. William banyak support kami di bidang sosial, aktivis sosial. Nah, salah satu yang sampai hari ini Dr. William tetap aktif menjalankan sudah bertahun-tahun itu adalah mensupport salah satu panti jompo juga ya. Di sana bagaimana menangani, merawat lansia. Nah, ini mungkin dokter bisa cerita dikit aktivitas di bidang kemanusiaan, kesehatan. Di luar karirnya sebagai seorang dokter secara profesional, beliau masih menyisihkan waktu untuk menangani pasien-pasien di lansia, bahkan sekitaran sana ya. Iya benar. Kan banyak warga yang kurang mampu juga. Jadi memang semenjak tamat kuliah ya, itu di 2011 lah, 2011. Jadi awalnya itu kalau memang mau storytelling, ini lucu. Mungkin Kosen juga tahu, kita pernah ngobrol ya, bahasanya, kamu milih dokter atau nyanyi? Di persimpangan jalan. Waktu itu nyanyi lebih menghasilkan. Ya kan, nyanyi lebih menghasilkan, dan waktu itu kan masih muda. Sampai surat izinnya pun lupa diperpanjang. Iya, lupa diperpanjang. Jadi benar, memang benar. Jadi memang nggak perpanjang surat izin ya. Ya udah, nyanyi aja, karena nyanyi lebih menghasilkan. Tapi mungkin seiring dengan bertambahnya usia, pola pikirnya juga beda. Bahwasanya mungkin juga sadar bahwasanya nyanyi itu nggak bisa selamanya. Fisik itu masih turun. Secara fisik dan entertainment itu selalu mencari yang fresh. Jadi dari sana mulai berpikir realistis jadi orang. Ya, untungnya setelah puluhan tahun masih tetap fresh lah ya. Waduh, gawat nih ya. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah profesi dokter awalnya. Itu juga salah satu. Karena semakin tua, kamu akan semakin punya pengalaman. Karena semakin banyak case yang kamu tangani. Benar. Iya, mungkin sama-sama bisa membantu orang. Satunya membantu di kesehatan, satunya lagi membantu dalam sisi mental. Kalau nyanyi itu kan bisa menghibur orang jadi senang. Ya sama-sama berbuat baik sebenarnya. Tapi kalau misalnya inspirasinya jadi dokter itu dari 2011, saya barengan sama teman. Jadi waktu itu teman awalnya dia yang bertugas di Panti Jompo Taman Bodi Asri. Bolehlah sebut merek ya mungkin ya. Iya. Di Taman Bodi Asri. Dari sana saya minta bantuan ke teman. Nah, jadi teman bilang bahasanya, boleh nggak saya bantu kamu, saya jadi asisten kamu saja. Karena saya tujuannya, saya mau nambah pengalaman, sama pengen coba membantu orang. Waktu itu nyanyi sudah cukup menghasilkan untuk saya, jadi saya tidak perlu biaya untuk fee lah. Mungkin karena sudah terlalu banyak menghasilkan, jadi baru mulai melirik profesi dokter. Sebenarnya tidak juga. Kalau dibilang sangat menghasilkan tidak, mungkin lebih ke rasa bersyukur. Karena itu baru awal-awal ya. Sudah sampai tahap itu, ya sudah. Kalau hari ini beda ya. Hari ini karena siapa yang mau minta tolong ke Dr. William nyanyi itu harus antri. Nah, itu lain. Waduh, gawat nih ya. Nah, dari sana masuklah. Pas saya masuk sekitar 1 bulan, rupanya teman saya ini direkrut sama salah satu rumah sakit swasta di Medan. Jadi tinggallah saya sendiri. Dia nanya kepada saya, kamu mau nggak kalau misalnya tetap stay di sini? Ya saya pasti mau, karena
di sini bisa bantu lansia. Dan di mana lagi kan dalam 1 bulan bisa naik jadi asisten langsung jadi bos. Oh, langsung jadi bos ya. Jadi dokter utama ya. Nah, dari sana itu di 2011 awalnya. 11 ya. Sampai sekarang jadinya kecanduan. Kecanduan, kenapa kecanduan? Karena di panti jompo itu banyak berisi orang-orang baik, orang-orang yang punya niat yang benar-benar mulia, yang sudah usia yang sudah senja, tapi masih punya hati yang sangat luar biasa untuk membantu orang. Dan salah satunya itu Pak Bibi. Mungkin Kosen juga tahu bahasa Pak Bibi. Nah, itu benar-benar jadi mentor, jadi inspirasi. Bahkan seseorang yang sudah lanjut usia masih punya effort yang sangat kuat untuk membantu orang. Sedangkan saya masih muda, kenapa tidak bisa berbuat setidaknya 30% aja deh dari yang sudah Pak Bibi perbuat. Ya, beliau seorang legenda ya. Jadi dari sana jadinya terbawa terus perasaan itu, bahasanya oke, membantu orang itu happy, membantu orang itu happy, membantu orang itu happy. Ya. Oke, tadi kalau membantu orang itu happy, apa yang dokter rasakan itu happy oke. Tetapi bagaimana kalau pada saat kita membantu seorang pasien, nah apa yang kita rasakan lebih jauh sebenarnya dari hanya sekedar sebuah happy itu aja? Oke. Nah, kalau bicara seperti itu, mungkin saya ambil salah satu contoh aja deh. Oh benar. Nah, jadi saya pernah waktu di sekitar 15 ya, kalau saya nggak salah, saya pernah bekerja di salah satu rumah sakit. Waktu itu saya off sebentar dari panti jompo, saya pengen cari pengalaman, kebetulan ditaruhnya di ICU. ICU? Nah, di ICU. Jadi memang saya termasuk orang yang beruntung seperti dibilang Kosen, dalam 1 bulan bisa jadi dokter utama. Dan di rumah sakit yang itu, dalam waktu 1 bulan, saya sudah dikasih kesempatan ngurus ICU. Ini mungkin karena dokter William penuh talenta ya. Dan Atau dikasih cobaan. atau memang dokter yang pandai, penuh pengalaman. Saya dikasih kesempatan karena dokter yang jaga di ICU itu masuk program dokter spesialis. Oh. Jadi di ICU itu kosong. Dan kebetulan saya baru masuk. Jadi saya dimasukin ke sana. Dari sana pernah ada satu kasus, pasiennya tiba-tiba henti nafas sama henti jantung. Di sana kami lakukan RJP, kayak resusitasi. Umur berapa pasiennya dokter? 50-an. 50-an. Dan laki-laki. Saya masih ingat. Jadi kami lakukan RJP, namanya RJP, bareng satu mantri. Satu suster lah. Mantri, suster, perawat cowok. Perawat cowok. Jadi kami lakukan resusitasi jantung paru itu sekitar 45 menit. Kenapa 45 menit? Tadi ada bahas sedikit ya sama Kosen ya. Kok bisa selama itu? Karena kita lakukan 5 menit, dia hidup kembali. Setelah itu henti lagi. Kita coba lagi. Hidup 45 lagi. menit itu udah berapa kali dia bola-balik? Sekitar 6 sampai 7 kali. Dan itu tidak gampang ya. Saya sering lihat di TV-TV itu penuh butuh banyak energi loh. Butuh banyak energi. Jadi nggak seperti nonton sinetron yang seperti itu. Tidak. Padahal sebenarnya itu pokoknya baju basah semua lah. Baju basah semua, keringatan, badan semua bau lah pokoknya. Yang penting gimana usahanya. Karena kita merasa bahwasanya kita berdua itu sama perawat cowok itu, kita merasa bahwasanya pasien ini bisa diselamatkan. Kami sangat yakin. 45 menit loh itu. Jadi terakhir benar-benar yang ke-7 kali kalau saya tidak salah, dia hidup. Luar biasa. Dia hidup dan bertahan lama. Wah, Terakhir keluar ICU. salut dokter. Jadi keluar ICU. Dan itu benar-benar puas banget. Saya nggak tahu itu mukjizat atau karena usaha, saya tidak tahu. Yang penting dia hidup. Dan itu sepertinya nggak terbayarkan. Puasnya itu, bahagianya. Kalau saya boleh tahu dokter, RJP itu biasanya sebenarnya cukup berapa lama aja waktunya? Sebenarnya Karena ini 45 menit dan bola-balik sampai terakhir ternyata kenyataannya hidup. iya. Jadi sebenarnya kalau RJP itu nggak terbatas mau berapa kali. Karena kenapa bisa 45 menit? Karena kami merasa bahwasanya dia punya peluang hidup yang tinggi. Nah, tapi ya kadang kita harus realistis. Ada juga yang memang gagal. Kami lakukan 3 kali RJP karena serangan jantung pasien itu sekitar umur 70-an. 3 kali kami lakukan RJP gagal. Memang tidak bisa lagi ya. Memang nggak bisa lagi. Ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Mulia sekali. Iya. Saya yakin di balik dari kedua job yang seorang William Tandean itu mencapai prestasi, dan saya yakin melampaui dari yang secara umum ya. Karena kita tahu ya, banyak orang di masyarakat mungkin selalu ngomong nggak punya waktu. Buktinya dokter ini punya. Buktinya dokter ini 48 jam sehari.
Yes, luar biasa. Dan saya yakin beliau makin capek makin semangat bahkan. Nah, dari percakapan menarik ini kita bisa simpulkan bahwa ada tenaga penggerak yang besar dalam seorang Dr. William Tandian ini. Mungkin sebenarnya visi hidup dokter ini apa dalam hidupnya? Saya rasa kalau visi hidup itu ya masih sama lah seperti dengan yang lainnya, yang pastinya pengen hidup dengan tenang. Ya kan? Tapi mungkin di pemikiran saya, di mindset saya, visi hidup saya itu yang pertama adalah moto lah, lebih ke moto sih sebenarnya. Kalau kamu mau hidup tenang, kalau kamu mau hidup bahagia, kamu harus buat dulu. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, sebenarnya. Ketika kamu buat, kalau di agama yang saya percaya, ya agama Buddha ya, kamu harus menanam banyak karma baik dulu. Ketika karma baiknya sudah cukup, ya kamu tinggal metik hasilnya. Mungkin untuk sekarang saya masih harus banyak memupuk karma baik, karena masih belum cukup. Di sini nampak low profile-nya. Padahal yang kita tahu udah banyak yang pohonnya kalau dari tanam karma baiknya itu pohonnya udah besar ini. Iya, dampak yang kita rasakan sudah sangat besar. Tapi menurut beliau masih jauh. Benar, tadi kalau kita dengar storytelling kan dari sisi menjadi seorang dokter, apa yang pernah dirasakan untuk menghandle lansia panti jompo, menolong pasien di ruang ICU. Dari sisi yang nyanyi, seorang singer, saya yakin ini pasti ada yang memotivasi juga. Karena dari style Dr. William yang kami tahu itu bukan hanya sekedar materi ya. Nah, kalau dari seorang singer apa yang pernah mungkin menyentuh hati gitu sampai tergugah gitu dan bisa berkelanjutan untuk mau bantu ya di bidang singer? Karena setahu saya beliau ini kalau nyanyi di sebuah acara yang charity atau di viara-viara di rumah ibadah gitu, itu pun free of charge juga. Tapi kalau dunia profesional bayarannya mahal loh. Dan belum tentu bisa dapat. Karena antreannya banyak. Sesuai USD ya. Iya. Ya, kalau dari singer, Dari singer ya, yang menginspirasi ya. Yang pertamanya memang waktu itu kan berarti SMA 2 ya. oh masih muda SMA 2 awal dikasih masuk sama Pak Sarman itu SMA 2. Jadi pertama kali bisa menghasilkan duit, pertama kali bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri itu di SMA 2. Dan itu rasanya bangga. Karena apa? Teman-teman masih bisa minta uang jajan, saya udah bisa menghasilkan uang. Kalkulator mana kalkulator? Kita hitung ya. Jangan dihitung, nanti sedih. Karena sedikit sekali. Iya, maksudnya pada saat itu kalau sampai sekarang udah berapa banyak? Iya. Jadi memang waktu itu salah satu yang menginspirasi. Teman-teman masih pada minta uang jajan, saya sudah bisa menghasilkan. Berarti saya termasuk SMA 2 loh. Lumayan ya. Lumayan juga kan untuk seorang yang belum apa-apa udah bisa menghasilkan uang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya merasakan bahwasanya ketika saya bernyanyi dan saya salah satu singer yang ketika bernyanyi itu sangat mementingkan yang namanya feeling. Karena prinsip bernyanyi untuk saya adalah menyampaikan sesuatu lewat nada. Nah, dari sana ketika saya bernyanyi, banyak orang yang mengatakan bahwasanya entah kenapa ketika kamu bernyanyi, saya merasa dapat. Ketika saya sedih, kantung lah, tersentuh, semua dapat. Ketika saya mulai terpuruk, misalnya saya contohnya nyanyi kayak lagu-lagu yang kayak menginspirasi, mungkin kayak Can't Sing, saya kok merasa bahwa saya semakin tenang. Oh, ini nanti perlu kita minta Dr. William menyanyikan satu bagian kanan tesin. Oke, berarti ini charity atau bayar? kita tanya dulu sutradaranya. Jadi dari sana mulai semakin dapat lagi passionnya. Bahasanya bernyanyi itu rupanya luar biasa ya. Bisa menginspirasi orang juga, bisa mengubah mood dari seseorang yang terpuruk jadi setidaknya lebih better. Ada sebuah cerita yang bisa diceritakan, dibagi ke pemirsa kita? Ada salah satu cerita yang paling berkesan buat saya waktu itu. Ada yang married, ada couple married couple, dia requestnya lagu Fucing Ayah. Nah, waktu itu saya mencoba belajar dan menyanyikan lagu itu. Saya nggak tahu story-nya kenapa dia requestnya lagu Fucing. Saya nggak tahu bahasanya memang lagu itu enak dan punya arti yang bagus. Jadi pas saya nyanyi sampai setengah, pengantin wanitanya menangis. Dan saya merasa bersalah ketika itu. Saya bilang ke I.O, kenapa kamu harus request lagu itu?
Dia bilang bahasanya memang pengantin wanitanya yang request lagu itu. Kenapa harus lagu itu? Karena papanya baru meninggal masih sekitaran 1-2 bulan, masih di bawah 100 Oh, hari. berarti memang merit lebih cepat dari Iya. rencana karena Jadi dia requestnya lagu Fuji. Dan dia nangis, setiap nangis, dan saya tidak tahu mengapa dia pengantin wanitanya samperin saya. Maksudnya thank you ya Kum, udah nyanyiin lagu itu. angpau besar lah ya pasti ya. Angpaunya besar, tidak juga. Isinya besar. Angpaunya standar. Oh ya. Tapi ini yang kita bisa dapat adalah bagaimana Dr. William telah nyanyi dan ya mungkin ini membuat sebuah kenangan luar biasa bagi si pengantin wanita ya. Dari Dr. William mengatakan sebuah pesan yang bisa disampaikan via lagu ternyata bisa dirasakan dan mendapatkan dampak yang menurut dari cerita ini adalah sangat positif untuk mengenang ayahnya. Luar biasa sekali. Iya. Dan saya yakin ini pasti masih banyak kisah cerita yang bisa dibagi-bagi ya. Kayaknya pemirsa sudah penasaran, bisa nggak dokter menyampaikan pesan kepada pemirsa sedikit dengan sebait lagu? Wah, Kanan tersin artinya hati yang bersyukur. hati yang bersyukur. Iya, karena sesuai coba. dengan moto hidup saya itu Ini kita apapun yang terjadi bersyukurlah. kita dengan pemirsa sepakat kok setengah jam boleh dok. Setengah jam boleh. Biasanya per menit sutradara berapa ya? Sutradara lagi hitung. Saya nyanyiin dikit deh. Ini kita tidak pakai sound system, tidak ada mic, semua khusus enggak. Nah, para pemirsa bisa dengarkan suara emas dari Dr. William Tandean. Silakan dok. 感恩的心，感谢有你伴我一生，让我有勇气做我自己。感恩的心，感谢你，花开花落，我一样会珍惜。 Wah, luar biasa. Tersentuh ya Pak ya. Kita sampai tergerak ya. Ini Luar. pemirsa pasti minta tambah lagi ini. Minta tambah lagi. Ini masalah waktu cukup enggak? Di luar dari prestasi dok, ini saya yakin, kami yakin bahwa setiap kesuksesan selalu ada kemenangan yang tertunda. Artinya kegagalan atau titik-titik yang mungkin bisa penting dalam hidup ya. dokter sesali. Kalau misalnya dokter bisa mengulangnya, apa yang pengen dokter ulangi? Atau ada kejadian yang bisa dokter Contohnya sekarang kan umur 38 ya berarti ya? Iya. 38. Nah selama sampai umur 38 ini, ada nggak bagian-bagian yang mungkin dokter kalau dikasih waktu untuk mengulang kembali, apa yang akan dokter lakukan gitu? Oke, kalau dibilang ya, salah satu hal yang cukup saya sesali, yang pertama, kenapa saya tidak memulai karir dokter saya lebih concern, lebih di awal? Karena waktu itu masih dilema. 2011, walaupun apa, saya tetap masih sangat mengutamakan nyanyi. Saya masih sangat mengutamakan yang namanya nyanyi. Mungkin Kosen juga tahu kan, karena kita pernah di bahas ya. persimpangan mau jadi dokter atau jadi singer. Iya, terakhir milihnya singer. Walaupun dalam mulut ngomongnya dokter, tapi hati nurani ngomongnya singer. Tapi sekarang semakin bertambahnya usia, saya merasa bahwasanya kalau waktu boleh diulang kembali, saya akan menambah effort saya lebih ke dunia dokter. Karena saya yakin bahwasanya dunia dokter itu lebih banyak bisa membantu orang, lebih bisa menginspirasi banyak orang. Ada nggak titik-titik di mana yang paling rendah di kehidupan Dr. William? Kalau di titik terendah ada. Kalau mau lebih bilang bahasa, ketika kami kehilangan semuanya. Kami seperti motonya SPBU. Kita mulai dari nol. Dari sana keluarga kami, kita benar-benar mulai dari nol lagi. Maksudnya dari sisi ekonomi atau apa? Iya, dari finansial, tapi kayak restart lah semua kehidupannya. Karena saya yakin bahwasanya salah satu faktor yang bisa buat konflik atau memperenggang ya, berarti yang membuat renggang lah suatu ikatan keluarga atau apa itu salah satunya finansial. Kita tahu bahwasanya sebenarnya kita adalah satu keluarga yang sangat kuat. Kita berusaha lagi, kita cari solusi. Sampai sekarang kita ya boleh dibilang sudah bangkit lagi nggak? Sudah bangkit lagi. Bisa share nggak mungkin kurang lebih insiden seperti apa yang mungkin pemirsa bisa petik dari pengalaman ini? Mungkin jika diizinkan ya. kesalahan planning sebenarnya, kesalahan planning. Kesalahan planning. Saya yakin semua keluarga juga pasti pernah mengalami hal yang seperti itu. Kesalahan planning secara finansial.
Berarti kita lihat dokter yang sangat low profile seperti ini bukan karena hanya di atasnya, tapi pernah turun sampai ke bawah dan Bagaimana lagi. bangkit? Benar. Benar kehilangan semuanya. Saya yakin ya, dokter itu kata yang pas untuk seorang William Tandian karena bisa menjadi dokter yang menghibur hati. Yang belakangnya harus dokter hati ya. Dokter hati, ya. Dan juga ada dokter yang bisa membantu kesehatan. Jadi dok, kalau misalnya untuk para anak muda ya yang sedang menekuni dunia seni atau dunia medis, ada nggak tips-tips agar mereka itu bisa secara maksimal mencapai Bisa hasil dokter lah suksesnya ini. Waduh. Sukses di 2 job sekaligus, dokter dan seorang singer. Nah, ini berarti tipsnya itu bukan hanya untuk para anak muda di bidang seni, termasuk mahasiswa kedokteran atau Iya. calon-calon mahasiswa lah yang mau tamat SMA kan. Oke, berarti saya mulai dari yang singer dulu deh. Boleh. Yang singer dulu. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang berniat untuk masuk ke dunia entertain atau apapun itu, misalnya pengen jadi penyanyi, nah harus ingat bahwasanya lakukanlah dengan effort yang benar-benar harus sepenuh hati. Ingat di entertain itu tidak ada perjuangan yang gampang. Sedikit saja kamu lengah, sedikit saja kamu sombong, kamu sudah akan di skip, di delete lah dari dunia entertain. Oke? Dan ingat bahwasanya di dunia, kebetulan saya penyanyi ya mungkin ya, di dunia nyanyi tidak ada yang lebih pintar dari satu sama yang lainnya. Semuanya punya posisi yang sama. Kamu tidak senior, kamu tidak junior. Ketika kamu sudah masuk di dunia entertain, berarti kamu sudah berada di posisi yang sama dengan kami. Kamu adalah seorang singer. Karena tidak pernah ada di dunia pada kamu singer senior, kamu singer junior. Tidak ada seperti itu. Tetap ngomongnya cuma seorang artis, seorang singer. Namanya si A, singer B, sama. Dan ingat bahwasanya ketika hukum dari kehidupan, semakin kuat kamu berusaha, maka akan semakin tinggi hasil yang kamu capai. Jadi ketika kamu belum mencapai titik yang kamu mau, berarti kamu belum cukup berusaha. Karena dunia entertain itu benar-benar kejam. Dokter yang sesukses ini memberikan tips dan trik yang sangat low profile. Ini benar-benar bukan hanya untuk ahli di bidang seni aja. Mungkin kita di bidang bisnis semua pun benar-benar ikut belajar juga ini. Ya. Siap ini boleh buka praktek dok, khusus untuk motivasi diri. Motivasi diri ya. Ya, tadi kalau dari sisi Dokter, iya, medis lah kalau kita bilang, kan kita tahu tantangannya tidak gampang ya dok ya di bidang medis ini ya. berarti untuk mahasiswa kedokteran ya. Mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang baru mau tamat dan ada niat-niat mau jadi seorang dokter, atau mungkin ada hobi di bidang tertentu di bidang medis gitu. Kalau untuk dunia kedokteran, ini yang benar-benar saya sering share bahkan ke pasien. Maksudnya memang dunia kedokteran di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Ya. Karena tingkat kepercayaan yang sangat menurun. Sebenarnya itu salah dokter tidak? Salah semua dokter di Indonesia nggak? Saya yakin tidak. Itu hanya salah dari beberapa orang. Ya, mungkin saya bisa tambahkan dikit nih dok ya. Kan kita sering handle pasien, bantu-bantu pasien. Banyak yang tidak percaya dengan pelayanan medis di kota Medan tercinta ini. Kebanyakan mungkin pilih ke luar negeri. Tapi kenyataannya, kalau memang seburuk itu pelayanan medis di kota Medan, mengapa kami bisa bantu banyak pasien juga? Artinya banyak pasien hari ini tertolong kok di kedokteran di Medan. Benar. Jadi memang ini hanya, kalau istilah kerennya itu hanya segelintir oknum ya. Yang salah mempergunakan profesinya. Tapi kalau ditanya, masih banyak nggak dokter-dokter yang baik di Indonesia? Sangat banyak. Benar. Mungkin perbandingannya dokter baik sama dokter yang kurang baik itu adalah 1.000.000 banding 1 mungkin. Kalau mau dibilang. Jadi untuk mahasiswa kedokteran atau untuk teman-teman yang nanti fresh graduate yang masih mau tamat, saya nggak bisa menyampaikan bahwasanya seperti yang dibilang awal tadi, bahwasanya ketika kamu memutuskan untuk menjadi dokter, jangan berharap kamu bisa jadi orang yang kaya. Tapi secara finansial ya, orang kaya secara finansial. Tapi kamu akan jadi orang yang kaya secara rohaninya. Luar biasa sekali. Menyangkut dunia kedokteran, bukannya tantangannya sangat besar ya dalam
mungkin menyelesaikan studi, banyak sekali oknum-oknum yang terjadi. Bagaimana seorang dokter mengatasinya pada waktu itu? Nah, waktu itu mungkin ya sama ya, mungkin ditujak apa ya. Ketika saya sudah masuk ke kuliah, dunia kuliah, dan sebenarnya di waktu kuliah inilah gejolak di keluarga itu terjadi. Tapi perjuangan dari orang tua harus mentamatkan kita. Itu yang benar-benar jadi pegangan buat saya. Orang tua, kita yang sudah benar-benar mulai dari nol, tapi orang tua masih berusaha, kamu sekolah saja, kamu nggak usah takut. Papa, mama pasti bisa mencari uang sekolah, uang kuliah untuk kamu. Bahkan mungkin pada saat itu orang tua pun tidak mau jelaskan secara detail sebenarnya ada masalah apa. Iya. Membuat anak lebih tenang untuk lanjuti kuliah dengan baik. Benar. Itu yang benar-benar jadi inspirasi saya. Saya masih ingat bahwasanya ketika itu ada ajakan untuk ke luar negeri jalan-jalan. Saya rela untuk tidak pergi karena waktu itu pas hari ujian. Saya lebih ikhlas untuk tinggal di Medan, saya ujian, saya selesaikan. Karena saya tidak mau lagi bahwasanya orang tua sudah susah. Jadi mungkin ini adalah last chance, harapan terakhir dari orang tua. Bahwasanya kamu berhasil, kamu jadi dokter, setidaknya bukan membantu mereka. Saya yakin kamu bisa menghidupi diri kamu sendiri. Orang tua itu udah pasti nothing tulus. Ini orang tua memberikan modal yang sangat besar, yaitu bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi orang sukses, orang hebat, yang penuh tanggung jawab nih. Iya, jadi kalau tidak secepat mungkin saya selesaikan kuliah saya hanya akan menambah beban orang tua. Setahun itu berapa puluh juta. Ini kalau ada kesempatan, Dok, apa yang mau disampaikan kepada orang tua? Nah, video ini nanti kita bisa tunjukkan ke orang tua. Banyak. Kalau yang pertama itu adalah saya adalah termasuk salah satu anak yang paling beruntung di dunia. Karena dari kecil sampai besar, sampai seusia sekarang, tidak pernah sekalipun saya dipukul sama orang tua. Walaupun saya tidak baik-baik amat waktu kecil. Bandel lah. Bandel. Tapi orang tua selalu hanya dikasih hukuman yang tanpa memukul. Paling kayak, kamu berdiri. Hanya didiri saja atau apa. Jadi saya termasuk anak yang sangat beruntung. Dan saya yakin bahwasanya semua itu dilakukan karena orang tua itu benar-benar sayang. Dan perjuangan mereka, kalau saya harus ngomong bahwasanya mereka waktu saya kecil, mereka sekitar jam-jam 3.30, jam-jam 4.30 pagi udah keluar. Luar biasa. Oh, ke pasar masa jualan? Pajak. Oh, di pasar ya? Iya, di pasar untuk jualan. Waktu itu papa jualannya itu adalah jual ikan. Jual ikan. Ikan yang udah mati kan, jadi bantu kakek untuk motong-motong ikan, setelah itu dijual. Sedangkan mama itu kerjanya adalah bantu ngopek kulit udang. Jadi setelah kulit udang dikopek ya jualnya per kilo, dan itu juga bantuin orang. Terus kami juga jualan ikan asin. Nah dari sana jadi memang tujuan mereka bekerja, saya yakin bahwasanya mereka hanya ingin anak-anaknya itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada orang tuanya. Nah itu yang benar-benar bahwasanya mungkin hanya sekedar thank you ataupun sekedar cuci kaki, cuci tangan, bahkan mandiin mereka, saya rasa nggak cukup untuk membalas jasa mereka. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang adalah hanya berusaha menyenangkan mereka di hari tua mereka, bisa memberikan yang terbaik. Membahagiakannya. Semoga ada kesempatan yang lebih besar lagi biar bisa lebih membahagiakan mereka lagi. Karena mereka sangat pantas untuk mendapatkan balasan yang belum sesuai sih sebenarnya. Belum sesuai dengan perjuangan mereka. Kalau yang saya lihat ini mungkin lebih ada istilah kalau di Tionghoa itu Paisan Xiao Wei Xian. Dari ratusan kebajikan, berbakti adalah yang utama. Dan dari penyampaian Dr. William kita bisa lihat bagaimana seorang anak itu berbakti dan mencoba membahagiakan orang tua. Dan dari Confucius pernah sampaikan juga, berbakti itu sebenarnya tidak sulit. Kalau kita setiap anak sanggup setiap hari aja senyum kepada orang tua, itu udah bagian dari bakti. Nah, ini saya kira nggak gampang, Dok. Iya, nggak gampang. Nggak gampang. Bahkan sampai sekarang juga mereka juga masih tetap mau bekerja. Karena apa? Saya yakin di pemikiran mereka hanya memikirkan bahwa gimana kalau suatu hari anak saya butuh ya. Jadi tujuan mereka sekarang bekerja bukan untuk menghidupi keluarga lagi, tapi untuk menjaga. Dan ada satu hal juga, kalau ini mungkin dari sisi dokter ya,
kalau misalnya orang tua yang sudah berumur juga, itu kalau tidak ada aktivitas, itu pun mungkin akan memicu lebih cepat demensia. Benar. Nah, mungkin mau sekalian sampaikan dikit mengenai ini penting nih. Nah, Karena benar. kadang-kadang kita jadi seorang anak, kita tidak memahami karakter orang tua itu seperti apa. Dan mungkin aja suatu saat kita akan tua seperti itu juga. Mungkin memang banyak anak ya, mungkin bukan karena kurang memahami, tapi lebih ke rasa takut orang tua saya sudah tua, jangan lagi terlalu banyak beraktivitas. Jadi sebenarnya pemikiran itu ya ada benarnya nggak benar, karena dalam sisi kan mencegah. Tapi di sisi lain, di sisi orang tua, ketika mereka bersosialisasi, itu benar-benar akan mengaktifkan kayak sel-sel otaknya untuk regenerasinya. Jadi itu akan sangat membantu untuk mencegah Alzheimer juga, demensia. Iya. Nah, jadi penyebab demensia itu salah satunya adalah mungkin karena mereka dari masa muda sampai masa tua, mereka sudah terlalu banyak menggunakan otak mereka untuk bekerja. Jadi kalau sekarang mereka pengen untuk bersosialisasi, biarkan saja selama itu tidak membahayakan. Karena itu akan menjadi kayak satu brain therapy lah buat mereka. Trigger untuk tetap aktif sarafnya ya. Iya. Satu hal yang saya bisa dapatkan juga sebagai selain seorang anak berbakti ya Dr. William Tandian ini, dan kalau misalnya ada pemirsa atau adik-adik kita yang ada nonton video ini, jangan khawatir mengenai masalah ekonomi, bahwa impian menjadi seorang dokter itu harus mungkin punya banyak uang dulu baru bisa jadi dokter ya. Tetapi kalau ada tekad yang kuat, saya kira pasti ada banyak jalan juga. Benar. Karena tadi kalau dokter cerita, awalnya saya kira dokter mungkin dari latar yang punya banyak uang, jadi bisa pilih mau jadi dokter atau jadi singer. Ternyata dari orang tua dengan ekonomi yang hanya pas-pasan yang mungkin waktu Iya itu. benar, benar-benar terpuruk. Bukan pas-pasan lagi, tapi memang nggak ada. Nah, dan hari ini bisa jadi orang sukses. Ini pun sebuah inspirasi juga untuk kita semua. Sebagai tambahan mungkin kalau saya pandang bahwa orang tua beliau memiliki skill parenting yang sangat tinggi, yaitu bisa mengasuh dan mendidik William Tandian tanpa kekerasan. Saya yakin ini hal juga kita bisa petik sebagai orang tua, bagaimana bisa mendidik dan menyukseskan anak dengan cara-cara yang mungkin benar. Ya, dan sering dalam sebuah keluarga, kalau kita lihat generasi per generasi gitu, kalau misalnya anaknya berbakti kepada orang tua, nanti anaknya pun akan berbakti dengan Dr. William juga. Dan itu satu generasi itu terbukti sih, karena anak-anak mencontohin kita langsung ya. Iya. Maka bagi kita semua, salah satu yang paling penting itu termasuk berbakti ya. Tak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Benar. Sebenarnya kalau kita Tadi sebenarnya saya mengulas- dari request dengan dokter sampai malam sih. Cuma sutradaranya nanti yang syuting-syuting ini gimana? Jadi, untuk merangkum ngopi hari ini dari Dr. William, adakah sebuah kalimat atau beberapa pesan untuk pemirsa yang bisa mereka pegang sebagai inspirasi kita hari ini? Oke. Kalau mungkin saya akan berbicara lebih ke universal lah ya. Ya. Maksudnya lebih ke prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu yang paling utama, yang selalu saya pegang selalu. Apapun yang terjadi, bersyukurlah. Bersyukur. Bersyukur. Kangen. Nah, maka saya benar-benar sangat suka banget dengan lagu yang Kangen Tesing itu, karena memang moto hidup saya itu adalah apapun yang terjadi, mau yang baik, mau yang buruk, bersyukurlah. Mau dapat banyak, mau dapat dikit, bersyukurlah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang Kosem bilang juga, bahasanya benar. Berbakti itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat wajib kita lakukan untuk orang tua. Apapun alasannya, wajib harus berbakti. Tidak ada orang tua yang buruk di dunia ini. Saya sangat yakin bahwasanya semua orang tua pasti akan berjuang yang terbaik untuk anaknya. Dan yang ketiga, percayai prosesnya. Mungkin ada yang butuh waktu 1 bulan untuk berhasil. Ada yang butuh 1 tahun. Bahkan ada yang butuh sampai hampir nafas terakhirnya baru berhasil. So, jangan stop untuk berusaha. Jangan putus asa. Yang pasti Dr. William udah buktikan dalam 1 bulan bisa jadi dokter utama ya dari asisten, dan dalam 1 bulan bisa langsung jadi kepala ICU-nya langsung. Tapi memang masih butuh waktu yang lama untuk sukses sih. Tapi saya yakin kenapa dokter bisa langsung dapat, karena dokter memiliki akar yang kuat, yang cukup pengalaman, cukup dedikasi tinggi, itulah yang membuktikan. Maka ada satu kalimat ya, luck is the chance that we are ready to take. Keberuntungan itu adalah kesempatan yang kita ambil. Ya. Oke, jadi dari
Bro Hendra, Dr. William Tandean. Ini kita akan closing ya acara kita ini, karena memang luar biasa kalau kita diskusi lebih lanjut ini nggak habis-habis. Dan kita berharap ada acara-acara berikutnya lagi yang benar-benar bisa menginspirasi, dan sosok Dr. William Tandean ini akan selalu di hati kita karena beliau ini telah menunjukkan bahwa menjadi seorang dokter yang sukses itu seperti apa, menjadi seorang singer sukses itu seperti apa, dan ternyata memang tetap seorang Dr. William Tandean yang sangat low profile. Oke, sampai jumpa di acara kita berikutnya di Ngopi juga, ngobrol penuh inspirasi. Ya, silakan.